semuanya, perkenalkan, nama saya Amanda Putri Zinta dari KM 19D. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Mute Group Theory, atau yang biasa dikenal dengan teori bungkam. Teori ini dicetuskan oleh antropologi sosial yaitu Edwin Ardener dan Shirley Ardener, yang menyatakan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari urutan tingkat sosial menentukan suatu sistem komunikasi bagi budayanya tersebut. Jadi, suatu kelompok yang menduduki tingkatan teratas dari tingkat sosial ini yang memiliki dominan untuk menentukan atau membentuk komunikasi bagi budayanya tersebut. Dan dijelaskan di teori ini, yang dominan di sini adalah kaum lelaki. Jadi kaum lelaki yang lebih memiliki andil dalam menentukan komunikasi di dalam budayanya. Edwin mengungkapkan jika kaum wanita sendiri menduduki tingkatan bawah, yang berarti kaum wanita termasuk ke dalam mute group, karena kaum wanita tidak mendominasi kehidupan sosialnya. Mengapa demikian? Karena sedikitnya kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh kaum wanita. Jadi kaum wanita di sini tuh nggak punya power buat menghandle yang ada. Nggak kayak laki-laki kan, kalau laki-laki kan memiliki powernya, bisa menghandle segalanya. Di sini, Shirley mengungkapkan faktor utama teori ini adalah ketika seseorang ingin mengatakan sesuatu namun tidak dapat tersampaikan karena tidak ingin merasa dikucilkan oleh lingkungan sosialnya, maka oleh karena itu orang tersebut masuk ke dalam kelompok terbungkam. Nah, jadi di sini tuh dijelasin lagi kalau misalnya tuh teori ini nggak hanya di dalam gender aja. Jadi kayak ada orang yang mau ngungkapin sesuatu tapi dia nggak bisa atau dia nggak mau ngungkapin itu karena takut dikucilkan, ya itu udah termasuk ke dalam teori bungkam ini. Kemudian teori ini dijelaskan lagi oleh Krameray, diluaskan lagi. Teori ini menurut Krameray, bahasa adalah konstruksi kaum pria. Mengapa demikian? Karena menurut Krameray, siapapun yang dominan, mereka yang berhak untuk menguasai wacana. Nah, di sini kan kaum laki-laki itu yang menguasai wacana. Jadi, ya bahasa itu konstruksinya kaum pria, kaum laki. Menurut Krameray, bahasa yang diungkapkan perempuan itu berbeda. Kenapa demikian? Karena perempuan itu lebih mengandalkan dominan grup ya. Berarti kan perempuan itu lebih mengandalkan pria, kaum lelakinya. Lelaki sendiri kenapa dapat disebutkan kelompok dominan? Karena laki-laki itu lebih luas di ranah publik itu lebih luas, eksplornya dia tuh lebih luas. Lelaki itu bebas mengeksplor apapun itu secara luas dibandingkan kaum perempuan. Nah, makanya dari situ Krameray mengungkapkan jika men made language, lelaki yang membuat bahasa. Selanjutnya ada asumsi teori bungkam. Yang pertama ada sudut pandang wanita. Wanita memahami dunia secara berbeda dari pria, karena pengalaman pria dan wanita itu kan berbeda. Kayak ya pria bebas mengeksplor apapun, mereka bebas luas di ranah publiknya. Sedangkan kan kalau wanita ya untuk mengeksplor pasti itu masih kurang dibandingkan laki-laki. Maka dari situ, karena eksplor dunianya mereka berbeda, pengalaman mereka juga berbeda, yang menghasilkan cara pandangnya mereka juga pasti berbeda. Yang kedua ada dominasi politik. Politik itu lebih didominasi oleh kaum lelaki. Nah, sehingga menghambat ekspresi wanita mengenai dunia. Jadi wanita tuh nggak terlalu bisa mengekspresikan dirinya untuk di ranah dunia karena tadi politiknya lebih didominanin oleh laki-laki. Yang ketiga, partisipasi dalam masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat pun pasti kan wanita yang lebih diam dibandingkan kaum lelakinya, pasti karena kaum lelakinya ini yang lebih dominan, yang selalu diandalkan, selalu diunggulkan seperti itu.